Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Destianingrum, NIM 2021002024 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab soal yang Bu Hasti berikan kemarin. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya merecord lewat rekam layar di handphone, dikarenakan di rumah saya sedang tidak ada laptop dan handphone saya tidak dapat merekam atau merecord di dalam Zoom dan tidak dapat share screen di dalam Zoom. Untuk soal yang nomor pertama, berikan penjelasan tentang prinsip-prinsip perkembangan yang Anda pahami. Jawabannya adalah perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal, mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Soal nomor 2, bandingkan dua di antara pendapat para ahli tentang prinsip-prinsip perkembangan dan berikan analisisnya. Di sini saya mengambil pendapat Harlock dan Hasan. Yang Harlock menyatakan bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur. Contohnya pematangan sel ovum dan sperma atau pematangan hormon-hormon dalam tubuh. Sedangkan menurut Hasan, menyatakan bahwa perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Perkembangan merupakan proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungannya. Analisis saya terhadap pendapat Harlock dan Hasan. Harlock yang menyatakan bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif, dan Hasan yang menyatakan bahwa perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif. Di sini Harlock hanya memfokuskan bahwa perkembangan hanya salah satu perubahan seseorang ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur. Sedangkan Hasan lebih kompleks. Ia memfokuskan perkembangan merupakan proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk soal nomor 3, apakah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Berikan contoh yang tepat. Di sini saya mengambil tabel dari materi yang Bu Hasti berikan di grup. Itu pertumbuhan. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan khususnya aspek fisik, dan perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Sedangkan pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif. Perkembangan merujuk pada perubahan kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan, sedangkan perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Untuk contohnya, contoh pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi, panjang badan, atau juga bertambahnya jumlah bulu atau rambut pada tubuh. Sedangkan contoh perkembangan adalah pubertas pada manusia, kematangan organ reproduksi, peningkatan fungsi tubuh, perubahan pola pikir, perubahan sikap dan perilaku. Soal nomor 4, bagaimana dinamika faktor keturunan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan individu? Jawab, salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan individu adalah faktor keturunan yang merupakan pembawaan sejak lahir atau berdasarkan keturunan, seperti konstitusi dan struktur fisik, kecakapan potensial atau bakat, dan kecerdasan. Berbeda dengan faktor lingkungan,
Faktor keturunan pada umumnya cenderung bersikap kodrati yang sulit untuk dimodifikasi. Pengaruh keturunan sangat bergantung pada besarnya kualitas gen yang dimiliki oleh orang tuanya, seperti gen yang dimiliki oleh ayah atau maupun ibu. Sedangkan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis, baik itu pembentukan akhlak, perilaku, karakter, dan sifat seseorang. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak dari pengaruh lingkungan tersebut, karena lingkungan tersebut senantiasa tersedia di sekitarnya. Untuk soal terakhir, bagaimana hubungan antara arti penting materi perkembangan peserta didik dengan proses pembelajaran di sekolah? Menurut saya, pentingnya materi perkembangan peserta didik dengan proses pembelajaran di sekolah, karena dengan mempelajari dan menguasai materi perkembangan peserta didik tersebut, kita sebagai calon pengajar agar kelak dapat memahami perkembangan setiap anak didik dan dapat menentukan metode yang paling efektif yang dapat digunakan untuk pembelajaran, sehingga mencapai pemahaman yang maksimal. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.